Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati ayah bunda, anak-anakku yang berbahagia, marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Ustadz banggakan, pada puasa Ramadan kali ini perlu anak-anak ketahui ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mensukseskan acara kegiatan puasa kita, agar puasa yang kita lakukan setiap hari menjadi puasa yang lebih bermakna, menjadi puasa yang lebih berkualitas. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Al-Ulumuddin menjelaskan ada beberapa tanda seseorang itu dikatakan berpuasa. Tanda-tanda itulah yang menjadikan seseorang dikatakan puasanya berkualitas. Puasa yang tidak hanya berfungsi untuk menahan lapar dan dahaga. Imam Ghazali melanjutkan penjelasannya, ada 6 tanda-tanda orang berpuasa. Yang pertama adalah menundukkan kepala dan mempersempit pandangan untuk sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Maksudnya menundukkan pandangan adalah membatasi semua pandangan, semua penglihatan kita hanya pada sesuatu hal yang bermanfaat bagi kita. Pada kesempatan Ramadan ini, anak-anak, ini adalah sebuah momen yang penting untuk kita senantiasa memantau, senantiasa memberikan hal-hal yang positif dalam kehidupan kita. Tidak kurang dari sebuah pandangan atau penglihatan kita. Jika pandangan kita baik, maka hal-hal yang kita lakukan akan sangat bermanfaat untuk kegiatan sehari-hari kita. Contohnya, dalam setiap hari kita melihat beberapa berita televisi atau beberapa kegiatan di rumah yang berhubungan dengan TV. Ananda sering melihat beberapa sinetron atau hal-hal yang memberitakan kurang bermanfaat. Maka pada kesempatan hari ini, Ananda, mari kita lebih menutup hal-hal yang memberikan kepada penglihatan kita hal yang negatif, terutama di media televisi. Kita lebih misalnya melihat stasiun televisi tentang kisah-kisah para nabi, tentang tausiah-tausiah agama, tentang hal-hal yang intinya untuk memperkuat iman, terutama iman kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, tanda-tanda orang berpuasa yang kedua adalah menjaga lisan kita untuk tidak mengucapkan hal-hal yang kotor dan keji. Ketika kita menyampaikan informasi kepada teman-teman kita memberikan berita misalnya, usahakan berita yang kita sampaikan melalui lisan kita adalah berita-berita yang bagus, yang baik, yang nantinya informasi melalui lisan kita akan lebih bermanfaat kepada orang lain jika kita memberikan informasi yang baik. Semisal contoh, pada beberapa kali belakangan ini di puasa Ramadan, Mister memberikan tugas kepada Ananda di rumah untuk dikerjakan. Nah, jangan pernah memberikan informasi bahwa Ramadan adalah libur sekolah, tidak ada tugas. Padahal setiap hari Mister memberi tugas. Nah, maka berilah informasi kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada sanak saudara tentang hal-hal yang positif, misalnya tentang menjaga kesehatan di kala musim pandemi COVID kali ini, memberikan informasi tentang hal-hal yang sifatnya ruhaniyah untuk memperkuat kegiatan Ramadan kali ini. Tanda-tanda orang yang berpuasa yang nomor 3 adalah menjaga telinga kita dari hal-hal yang negatif, dari berita-berita yang kurang benar, dari berita-berita yang dapat menimbulkan kedengkian, kemudian prasangka buruk, bahkan adu domba. Ketika kita mendengarkan di rumah, mendengarkan misalnya radio, televisi, musik, dan sebagainya, usahakan yang kita dengar itu adalah memang benar-benar hal-hal yang positif. Jangan setelah libur sekolah dan memasuki Ramadan merasakan hal kemerdekaan dalam mendengarkan sesuatu. Semua musik didengarkan, musik pop dan sebagainya. Nah, usahakan didengarkan hal-hal yang bagus. Ya, mendengarkan nasihat-nasihat orang tua, mendengarkan nasihat dari Mister setiap hari untuk mendukung proses Ramadan, pembelajaran anak-anak lebih bagus lagi. Tanda Ramadan, tanda orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan yang nomor 4 adalah menjaga seluruh tubuh kita dari kepala sampai dengan kaki, tangan, mata, kemudian langkah kaki kita untuk kita gunakan sebagai hal yang positif. Kita senantiasa membantu orang dengan tangan kita, itu berarti tangan kita menjadi hal yang positif. Kita memberikan informasi yang bagus pada teman-teman kita, misalnya tentang keutamaan puasa Ramadan, tentang keutamaan tarawih, tentang keutamaan tadarus Al-Quran. Kemudian kaki kita senantiasa berjalan menuju kebaikan. Kita selalu menuju kepada sesuatu hal yang memberi manfaat kepada orang lain. Nah, hal-hal yang semacam itu, jika kita selalu memberikan menuju kepada hal-hal yang positif, yang bermanfaat kepada orang lain, insya Allah puasa yang akan kita laksanakan pada kali ini akan lebih bermanfaat dan berkah. Tanda orang berpuasa yang nomor 5 adalah tidak memperbanyak makan ketika berbuka. Nah, ketika sudah berpuasa sepenuh hari, nah, kemudian ada waktu senggang untuk berbuka, kemudian kita menyantap makanan, usahakan jangan berlebihan. Karena semua organ tubuh kita ini memiliki porsi, memiliki standar penampungan yang sedikit, tidak terlalu banyak. Sehingga ketika Ananda buka puasa terlalu banyak, makan berkali-kali, sehingga mau tarawih, perutnya sakit, dan tidak mampu untuk melaksanakan tarawih berjamaah di rumah dengan orang tuanya. Nah, ini adalah tanda kalau memakan makanan yang berlebihan itu tidak baik bagi tubuh. Merasa nyeri di perut, kemudian merasa sebah dan sebagainya. Nah, maka perlu berhati-hati dalam menyantap makanan. Kita makan hal-hal yang manis dulu ketika berbuka puasa, baru melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Nah, kemudian kita makan hal-hal yang berat. Makan sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan.
Anak-anakku yang berbahagia, tanda-tanda orang berpuasa terakhir adalah ketika berbuka puasa, dia merasa tenang, dia merasa berbangga hati, dia merasa ikhlas, merasa tenang ketika telah melaksanakan puasa sepenuh hari dengan maksimal. Nah, hal ini akan memberikan kita sebagai vitamin kehidupan sehari-hari untuk memperbaiki puasa Ramadan kita, terutama pada buka bersama. Ayah, bunda, ananda yang berbahagia, demikian tadi beberapa materi yang Ustadz sampaikan berkaitan dengan tanda-tanda orang yang berpuasa. Dari tanda-tanda tersebut, ananda dan ayah bunda bisa melihat seseorang dikatakan sempurna puasanya apabila mampu melaksanakan beberapa tanda-tanda dengan baik, dengan maksimal, sehingga puasanya tidak hanya melulu untuk memenuhi, menggugurkan kewajiban saja, tetapi lebih daripada puasa yang berkualitas, puasa yang memberikan manfaat terus-menerus bahkan setelah Ramadan usai. Anak-anakku dan ayah bunda yang berbahagia, cukup sekian sapa dari Ustadz. Ustadz mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Kesalahan tentunya semuanya dari manusia, yaitu dari Ustadz, dan semua kebaikan dan kebenaran tentunya hanya milik Allah. Ihdinas syiratal mustaqim, wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.